Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labibah Nashwa Oktari, mahasiswa jurusan Tetris IPA 2022-2023 dengan NIM 207220048. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi beserta paparan contoh kasusnya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya bawakan yaitu perkembangan sosio-emosional pada bayi. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, hingga masyarakat. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika bayi berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika sedang berinteraksi. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, dan rasa sedih. Contohnya, bayi akan mengekspresikan kesedihannya dengan cara menangis. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa menangis justru mencerminkan sikap cengeng. Berikut adalah pola emosi yang lazim pada bayi, yaitu yang pertama kemarahan, yang kedua ketakutan, yang ketiga rasa ingin tahu, yang keempat kegembiraan, dan yang kelima afeksi. Perkembangan emosional bayi itu terbina sejak ia masih berupa janin dalam kandungan ibunya. Karena semua emosi ibu itu menular, ikut dialami oleh calon bayinya. Jika ibu mengalami gangguan emosional dan menolak keras kehamilannya, kemungkinan ibu tersebut akan mengalami keguguran kandungan. Karena bayi itu juga tidak mau hidup, sebab bayi merasa ditolak dan tidak diterima oleh ibunya. Pendidikan emosi dapat dimulai sejak dari awal kehidupan yang berupa respon ibu atau orang tua ketika bayinya lapar. Ibu akan segera memberikan ASI dengan kasih sayang. Bayi akan tertidur dengan kedamaian setelah dirinya kenyang. Bayi percaya bahwa ibunya akan memperhatikan kebutuhannya. Namun, jika bayi lapar dan ibunya memberikan ASI dengan perasaan yang marah dan jiwa yang tidak stabil, bayi juga akan merasakan ketegangan dari ibunya. Bayi akan menunjukkan respon tubuh seperti menggeliat kaku dan akan berhenti menyusu. Nah, dari penjelasan tersebut saya mengambil contoh yaitu baby anxiety symptoms. Contohnya yaitu bayi mengalami rasa takut pada beberapa hal. Bayi akan cenderung menangis untuk meluapkan bentuk emosionalnya berupa rasa takut. Penyebab dari rasa takut itu sendiri dapat berasal dari suara, orang, barang, atau situasi yang asing. Seperti contohnya ruangan gelap dan juga tempat yang tinggi. Misalnya, bayi akan cenderung menangis saat dia merasa takut dengan suara keras yang muncul secara tiba-tiba. Begitu juga dengan orang asing dan situasi yang menurut bayi itu asing. Dengan begitu, bayi akan berupaya untuk menjauhkan dirinya dengan cara merengek, menangis, atau bahkan dengan menahan nafasnya. Selanjutnya yaitu kondisi pada bayinya. Hal ini dimaksudkan dengan bayi menunjukkan perilaku kecemasan berupa rasa takut, sedih, dan lainnya
itu sejak berusia 4 hingga 5 bulan. Sebagian besar bayi akan menunjukkan perkembangan kecemasan pada usia 9 bulan. Bayi akan cenderung menangis atau merengek untuk menunjukkan sikap bahwa dirinya kurang atau merasa tidak nyaman pada situasi yang dianggapnya asing. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan bayi tumbuh menjadi anak yang mudah untuk takut dengan lingkungan dan juga hal yang baru di sekitarnya. Selain itu, jika bayi ini menangis secara terus-menerus, itu juga dapat mengganggu pernapasan bayi dan dapat mengakibatkan bayi mudah mengalami sesak nafas. Nah, cara mengatasi bayi yang mengalami anxiety saat ketakutan, bayi akan mulai menangis saat merasa ketakutan. Yang dapat dilakukan jika hal ini terjadi yaitu orang tua dapat menggosok atau menepuk punggung bayi secara lembut hingga bayi tersebut mulai berhenti menangis dan dapat bernafas secara teratur dan nyaman. Bisa juga dilakukan dengan memposisikan bayi dengan nyaman di dalam gendongan atau pelukan orang tua dan segera menjauhkan bayi dari hal-hal yang membuatnya merasa panik, merasa tidak nyaman, dan juga ketakutan. Saran yang dapat saya sampaikan untuk kasus ini yaitu lebih baik untuk memperkenalkan bayi dengan lingkungan baru, dengan situasi yang lebih kondusif dan nyaman, agar bayi dapat dengan nyaman menikmati lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ada baiknya juga bagi orang tua untuk memperkenalkan bayi dengan orang lain secara perlahan-lahan, agar bayi dapat terbiasa melakukan interaksi dengan orang lain. Selain itu juga, orang tua juga harus mulai untuk memperkenalkan bayi dengan barang atau suara-suara supaya bayi itu bisa merasa nyaman saat mendengar suara yang baru ataupun bermain di lingkungan luar. Cukup sekian pembahasan mengenai sosioemosional pada bayi dan juga contoh kasusnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.